Iya loh. Bagaimana mau dapat jodoh? Perintah Allah semua belum kita lakukan. Ya minimal satu aja itu kita lakukan. Ya ayuhana sinakholaknakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari berbagai macam suku, bangsa semata-mata untuk ta'aruf, silaturahmi. Nah ini udah pada silaturahmi, Bro. Ya sekali silaturahmi ke masjid, seperti mulai ke masjid gandeng wedoan, gandeng lanangan. Lu bukan berarti di masjid itu memang ajang cari jodoh. Ya tapi ya terawih loh. Tak perhatikan terawih malah dondroi satu sama lain itu saling pandang-pandang, malah mojok sana sini nyari tempat yang paling belakang. Nah, langsung ya, pulangnya bawa sendal. Nah, itu kan nggak bener itu. Maksudnya itu kita silaturahmi kepada Allah. Nah, kalau silaturahmi kepada Allah harus di tempat Allah. Tempat Allah ini di mana? Kamar mandi atau di masjid? Atau di pasar? Itu kan sudah pasti di masjid. Nah, silaturahmi kita kepada Allah. Karena apa? Yang menciptakan wanita ini siapa? Cuma Allah yang menciptakan wanita. Cuma Allah yang tahu wanita itu bagaimana. Cuma Allah yang menentukan kita. Dia berjodoh enggak sama kita. Jadi jangan mentang-mentang Maradona si tangan Tuhan akhirnya jodoh di tangan Maradona, rezeki di tangan Maradona, ya enggak gitu. Kita cintai Allah. Karena apa? Allah pun bilang seperti ini sama malaikat. Apabila aku sudah mencintai hambaku, maka semua makhluk ini akan cinta kepadanya. Ya kan? Semua loh. Nah, untuk Allah mencintai kita, apa yang harus kita lakukan? Mau nggak mau, kalau kita datang, seumpama Mas Asyid datang kepada saya dengan cinta, pasti akan saya sambut dengan cinta. Artinya, kita harus datang kepada Allah dengan cinta, barulah Allah akan mencintai kita. Dan apabila Allah mencintai kita, semua makhluknya akan mencintai kita. Semua ciptaannya akan mencintai kita. Duh, bagaimana? Terus tata cara kita mencintai Allah. Saya kan belum pernah ketemu sama Allah. Bila tadi kembali kan sudah dijelaskan. Allah itu nggak ada kalau cuma kita lihat, kita prototip. Tapi Allah ada kalau kita rasakan. Karena Allah itu mempunyai sifat yang lezat. Kopi ini manis, itu kan nggak kelihatan manisnya. Mana? Manisnya mana? Tapi apabila kita merasakan mencicipi kopi ini, baru terasa manisnya, enaknya. Nah, makanya begitu pun juga Gusti Allah. Allah ada kalau kita rasakan. Tapi nggak ada kalau hanya kita terka-terka, kita lihat-lihat, kita bayang-bayangkan, itu nggak ada. Nah, terus gimana tata cara kita untuk mencintai Allah? Kalau memang demikian. Nah, apabila saya mempunyai barang atau apa, barang ini saya senangi, saya melukis. Jadi puji sama Mas Asis. Oh, lukisan sampean bagus. Mau nggak mau saya ngobrolnya jadi enak ya? Nah, artinya apa? Untuk mencintai Allah, kita harus mencintai dan menghargai apa yang telah diciptakan Allah. Semua yang telah diciptakan Allah kita harus menghargai. Wah, saya kayaknya sama tetangga saya benci, saya masih itu benci. Kayaknya di sana musuh saya, di sini musuh saya, dalam gang musuh saya. Bagaimana Allah mau cinta? Masih ada satu jalan. Bagaimana? Dengan cara kita mencintai diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri ini kan ciptaan Allah bukan? Iya. Harus kita hargai ya? Iya. Harus kita cintai ya? Harus. Nah ini kan ada, orang sudah diciptakan Allah ya sengaja kupingnya ditindik, dibolongi. Nah itu kan salah satu bentuk nggak menghargai. Di depan orang banyak cekakak cekikik ngomong nggak karuan, bahasa-bahasa kebun binatang semua disebutkan. Bukan semua firman Allah disebutkan, tapi semua bahasa binatang itu semua komplit disebutkan. Ya bagaimana kita itu, apakah kita menghargai diri kita? Otomatis malah kita mempermalukan diri kita dandan yang enggak ada yang foto selfie itu muka dimonyong-monyongin. Nah itu kan salah satu bentuk kita nggak menghargai diri kita. Loh, orang lain akhirnya lihatnya apa? Loh itu kok mukanya gitu banget ya? Nah iya. Loh itu kok kelakuannya gitu ya?
loh itu kok orang itu pacarnya banyak, akhirnya jadi malah menjadi cemooh-cemooh masyarakat karena dia nggak menyayangi dan nggak mencintai dirinya sendiri, yang artinya sama dengan nggak menghargai ciptaan Gusti Allah, maka semua orang ya akan membenci dia, nggak akan menghargai dia. Jangankan Allah, tapi apabila kita mencintai diri kita, oh ya Allah, saya ini kan butuh sholat. Untuk apa? Untuk menenangkan hati saya. Oh saya ini kalau keluar rumah jangan nggak pakai baju. Kalau pakai baju nanti bagaimana diri saya udah diciptakan Allah sebagai laki-laki yang ganteng gini. Kalau pakai baju ya harus yang bagus, ya minimal rapi, wangi. Kalau dengan kita seperti itu orang segan sama kita dan akhirnya tersenyum sama kita. Nah, berarti firman Allah benar nggak? Apabila kita mencintai dan menghargai segala ciptaan Allah, menghargai Allah, mencintai Allah, semua makhluk akan mencintai kita. Loh, kalau kita keluar senyum sama orang, Pak Dewi, senyum apa kita malah digaplok? Orang itu kan malah kembali senyum pada kita. Tapi kalau kita sidik-sidik, itu kemarin punya utang belum dibayar. Dia gimana kok dia mencintai kita, orang kita membenci dia? Ya kan? Iya. Dan kita buktikan. Saya pernah suatu ketika seperti itu. Saya kesana kemari senyum sampai gigi saya kering. Nah iya benar. Sampai gigi saya kering itu, pokoknya saya senyum terus panjang jalan. Tapi manfaatnya saya rasakan sampai saya bahagia. Loh apa? Setiap saya ketemu, Assalamualaikum Gus, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Oh iya baik Pak D. Semua seolah-olah mencintai saya, semua menghargai saya. Bukan karena saya siapa-siapa, tapi karena saya modal senyum. Nah, ini ada kisah lucu masalah senyum. Ibadah apa yang paling mudah? Ya salah. Ibadah yang paling mudah itu sholat. Wah, sholat ribet memakan waktu atau apa? Tapi sholat itu nggak merugikan kita. Kenapa bisa demikian? Memang berbuat baik adalah ibadah, berbuat ini adalah ibadah, senyum adalah ibadah, semua ibadah. Tapi yang utama adalah sholat. Karena apa? Ringan. Kayak istilahnya olahraga hanya lari pagi, kan nggak modal apa-apa. Dan sholat ada yang modal nggak? Orang tak lihat sholat do nganggu kaos, do nganggu celono sing nggak bener, iya kan? Celono pensil, apa sing suwet-suwet, bajune Ronaldinho, iya kan? Tapi sah nggak? Sholatnya sah nggak? Nah, iya sah. Tapi ini, sebelum lagi. Nah, sebentar. Setelah itu, saya praktekkan. Zaman dulu memang saya ngeyel. Wah, ibadah nggak guru sholat tok. Akhirnya apa? Yang penting saya berbuat baik. Saya bersodakoh. Akhirnya setiap sebulan sekali, saya sodakoh. Sodako lama-lama duitku entek itu guru saya sodako bener iya benar itu sudah saya alami. Dan setelah itu saya coba lagi, ibadah kan nggak harus sholat, nggak harus sodako, senyum pun ibadah. Akhirnya apa? Saya senyum terus sepanjang jalan, akhirnya gigi saya kering. Dan istri saya tanya, lupa dari mana itu kok gigimu kering? Ya karena saya senyum terus di sepanjang jalan itu. Iya. Lihat sedikit aja lah, senyum separuhnya, jadi diimbangi dengan sholat. Ya kalau sholatnya nggak khusyuk, nggak bener, garu apa itu kan kesempurnaan sholatnya nggak ada, ditutup dengan ibadah yang lain. Contohnya dengan apa? Senyum, dengan amal, kayak otak jariah, berbuat baik, ya gitu. Jangan ini nggak pernah sholat, supaya sholatnya ketutup diganti dengan senyum, dan akhirnya giginya kering, besok masuk angin, kena angin duduk mati. Iya. Pas mati nggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un dari Allah kembali ke Allah. Lah kalau dia mati dalam kondisi yang nggak sholat, bergoro senyum, giginya kering, ya kan akhirnya malah untungnya dipajang loh rumah sakit. Iya. Buat jadi donor untung. Ya makanya mudah-mudahan kita semua mendapat pemahaman. Untuk masalah jodoh kembali lagi, kita harus mencintai Allah supaya orang mencintai kita. Ya jangan kita sholat, ya Allah berikan petunjuk saya, ya Allah saya kok hidup menyendiri. Ya boleh itu. Dulu Nabi Zakaria pengen punya anak dan akhirnya dia berdoa seperti itu, ya Allah berikanlah aku, jangan biarkan aku hidup dalam kesendirian, berikanlah aku keturunan. Sesungguhnya engkau adalah pewaris yang baik. Nah, seperti itu.
Nah sekarang kita berdoa sama Allah. Ya Allah, saya ini sudah sekian tua, belum punya jodoh ya Allah ya, tolong diberikan jodoh. Gitu. Nah ini kan sampean waduh nggak ngerti. Ada yang suka sama kita lihat, wah itu untungnya boneng itu saya nggak seneng. Nah, tadi sampean yang bilang mau ibadahnya cuma senyum doang, dan tadi ada yang boneng dipisoi. Ah si ini kurang mantep di bodinya, semoke kurang. Milih sing anak kiai sing jibapan sing ayu. Ya iya boleh saja ya, cuma ya itu sholat, kita sholat dulu kepada Allah, supaya apa? Yang menciptakan wanita ini siapa? Allah. Ya kita harus sholat kepada Allah, minta sama Allah yang menciptakan wanita, baru nanti Allah ngasih sesuatu yang terbaik buat kita. Mungkin kadang memang kita selalu mikir, wah ini yang baik buat saya, ini cocok buat saya. Nah tapi kan kita lupa, akhirnya kita nggak pernah Allah sholat. Gara-gara apa? Kita terlalu cinta sama dia. Nah ini kan nggak pada ini anak muda. Ya Allah, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Loh, kok malah milih nggak bisa hidup tanpa dia? Artinya nggak bergantung kepada Allah kan? Bergantungnya kepada si dia. Makanya kenapa Allah nggak ngasih kita jodoh? Ya karena mungkin kita punya pengalaman dulu, kita terlalu mencintai si dia lebih dari Allah. Akhirnya Allah cemburu dan Allah menjauhkan dan memisahkan. Coba lah, kalau kita seimbang, saya rasa nggak akan seperti itu. Dan insya Allah niscaya, mintalah kepadaku, firman Allah, mintalah kepadaku, niscaya akan kuberi. Kata-kata niscaya itu tahu nggak? Awak dia mureng. Loh, katanya mintalah kepadaku, niscaya akan diberi. Tapi kok sampai saat ini saya nggak diberi. Niscaya itu cepat atau lambat. Cepat atau lambat akan diberi sesuai dengan perilaku kita. Loh, kalau kita cuma tidur aja, saya perasaan kemarin sudah berdoa apa, dia nggak akan dapat hidayah. Ya nanti akhirnya kawin juga, pacaran juga, tapi sama setan. Ya orang sendirian di rumah bengong mengayam. Ya akhirnya ya pacarannya sama setan. Ya mudah-mudahan kita semua mendapat pemahaman. Amin. Ya ini hanya sebatas kita wacana dan berbincang. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, taufik, hidayah dan Amin. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.